Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang mulia, pencipta alam semesta. Kalau pada malam hari ini kita boleh bersama, bersukacita, berkumpul dengan keluarga untuk beribadah, bersekutu dalam kebaktian keluarga. Mari saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Teopani, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan, Engkau Bapa yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan kami Bapa. Kami bersyukur malam ini, kalau kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Oleh karena kasih-Mu, kami dilayakkan. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, hidup kami dipulihkan. Sehingga kami boleh menjadi pemenang yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Layak disebut sebagai pewaris tata kerajaan Allah. Dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah Tuhan. Biarlah kebenaran pada malam hari ini sungguh dapat terus meneguhkan iman kami, menolong kami untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengerjakan tugas panggilan yang Engkau boleh percayakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai 58. Kita membuka bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-58. Mari kita membaca bersama-sama, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam edisi Paskah. Malam hari ini kita akan kembali diteguhkan oleh kebenaran firman tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, peristiwa 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa yang akan tetap menjadi peristiwa yang mengguncangkan dunia. Peristiwa yang membawa banyak sekali perdebatan bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak mengimani bahwa Kristus mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, ada yang mengatakan murid-murid mencuri mayat Yesus ketika para penjaga tertidur, sehingga ia tidak sungguh-sungguh bangkit, Bapak Ibu Saudara. Ada pula yang mengatakan bahwa Yesus koma. Yesus koma dalam kubur, lalu kemudian sadar kembali. Coba Bapak Ibu, kita sudah belajar betapa menderitanya Tuhan kita Yesus Kristus. Selama berjam-jam, ia mengalami begitu banyak perlakuan keji sampai kemudian disalibkan. Masihkah ada orang yang sanggup menahan derita seperti itu sehingga dia hanya disebut koma
oleh mereka yang tidak percaya akan penyaliban dan kebangkitan Kristus. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Sehingga dia tidak sungguh-sungguh bangkit. Tetapi mayat itu dicuri oleh murid-murid Yesus. Bagaimana mungkin mayat Yesus dicuri? Ada penjaga, ada tentara Romawi yang menjaga dengan ketat, ada palang pintu batu yang disegel oleh kaisar kerajaan Romawi, di mana setiap orang yang mencoba untuk membuka pasti akan menerima hukuman berat. Tetapi ada pula yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, mereka salah menemui kubur. Mereka datang ke kubur yang salah. Mereka menemui kubur yang sudah kosong. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kubur Yesus di mana? Karena ada para penjaga yang menjaga. Jelas mereka akan bisa mengenali mana kubur Yesus. Dan yang datang pada waktu itu bukan hanya Maria Magdalena, ada yang lain. Bagaimana mungkin ada banyak orang secara bersamaan mengalami yang namanya halusinasi, sampai kemudian salah memilih kubur Yesus. Tetapi syukur kepada Allah, saya dan saudara oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan taruh kepada kita iman percaya, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki kepercayaan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati disalibkan, dan benar dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saya dan saudara diluputkan dari kebinasaan kematian kekal. Kita telah dikuduskan, kita telah disucikan, kita telah dilayakkan, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki persekutuan dan keintiman dengan Bapa kembali. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh kemenangan Yesus Kristus di atas salib itu. Dia bangkit. Dia bangkit untuk kita. Untuk mengalahkan maut. Untuk mengalahkan kutuk dosa. Membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita bersyukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang firman Tuhan katakan pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh dalam imanmu. Berdirilah teguh dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Berdirilah teguh dalam menjalani hidupmu. Apapun tantangan, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun yang ada di depan, yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan goyah. Lakukan apa yang Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam keseharianmu, maupun juga di dalam pelayanan gereja di mana engkau boleh dipakai oleh Tuhan. Malam kemarin Bapak Ibu Saudara kami berkunjung ke tempat Bu Sion. Saya menyampaikan renungan yang saya sampaikan dari Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7 dan sampai yang ke-9. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari saudara, seperti Daud,
Kalaupun saat ini dalam menjalani hidup kita mengalami banyak kelemahan. Kita mengalami banyak kepedihan. Kita mengalami banyak kesusahan. Sebagaimana Raja Daud, seorang raja, dia mengalami banyak kesusahan. Ada kelemahan, ada penderitaan, ada ujian, ada tantangan. Tetapi seperti Daud, aku senantiasa memandang kepada Allah. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ingat salib Kristus. Ingat kematian Kristus. Dan juga ingat kebangkitannya. Yang telah mengalahkan maut. Yang telah mengalahkan dosa. Yang telah membebaskan saya dan saudara dari kebinasaan dan penghukuman kekal. Tetaplah setia, tetaplah teguh di dalam panggilan sebagai orang-orang percaya. Tetaplah punya hati dan kerinduan untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan sebagaimana yang Tuhan rindukan untuk saudara lakukan dalam hidup saudara. Dan lakukan itu dengan segenap hatimu. Karena Kristus telah melakukan segala sesuatunya untuk saya dan saudara dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hatinya. Dia rela mengorbankan hidupnya. Dia rela turun dari atas, dari kerajaan surga yang mulia. Dia rela meninggalkan tahtanya. Dia rela meninggalkan sukacitanya duduk bersama dengan Bapa di dalam surga. Menjadi manusia, mati di kayu salib. Untuk saya dan saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Maka lakukan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan rindukan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memberikan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita bersama-sama memberikan hati kita, pikiran kita, tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui gereja kita. Mari kita bersama-sama saling menopang, saling meneguhkan, saling menguatkan. Ketika ada masalah yang kecil diusahakan semakin kecil. Yang besar demikian juga diusahakan semakin kecil. Yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Yang besar kemudian upayakan untuk bisa dibuat menjadi semakin kecil. Dan itu dapat terjadi terwujud apabila kita hanya memandang kepada Yesus. Memandang panggilan saya dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sudah tetapkan. Saya dan saudara menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaannya di dunia. Dengan iman bersama Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi mungkin. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat segala berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Bapa. Biarlah kemenangan Kristus, kebangkitan-Mu membawa kami mengalami hidup yang berkemenangan. Gereja-Mu mengalami hidup yang berkemenangan. Kami bangkit dari kelemahan. Kami bangkit dari segala sesuatu pikiran kami dan juga perasaan kami yang merasakan, yang berpikir bahwa segala sesuatunya mustahil, segala sesuatunya tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kami bahwa segala sesuatu adalah mungkin bersama dengan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.